Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Pulang langsung jamak takhir. Ternyata ekspektasi tidak berbanding lurus dengan fakta. Begitu saya pulang sampai rumah, istri saya menstruasi. Ya Allah, disitulah kadang saya merasa sedih. Woi jike-jike, yes jike-jike. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Europe. Makanya mata uang seluruh Eropa itu namanya apa? Europe. Ini degannya anu, pesonya bekas berambang, jadi nggak enak degannya, ini bisa mati saya. Bangsanya namanya Eropa. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Berdiri di mana mereka? Inggris, Itali, Belanda, Spanyol, Turki, Jerman, Portugal. Ini negaranya cuma satu, bangsanya namanya Eropa. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Makanya kemudian mereka punya persatuan negara-negara Eropa. Mata uangnya pun satu, namanya Euro. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia sebaliknya, bangsanya banyak, berdiri di atas satu negara. Coba kita lihat dari ujung timur, Jawa Timur, kita lihat ada satu suku bangsa namanya apa? Osing. Banyuwangi, Osing, dari Banyuwangi, Osing. Nyebrang dikit ketemu Madura. Sudah dengan bangsa bahasa Madura sendiri, suku bangsa Madura. Orang Madura ini kalau apapun bisa. Alhamdulillah kalau saya umroh haji sekian puluh kali pasti ketemu mutawifnya orang Madura. Iya, saya seneng mutawif orang Madura. Kalau belanja nawarnya pinter. Ya Allah, Madura. Kalau lagi beli kok barangnya mahal, diceramahi sama mutawifnya. Jangan mahal-mahal, Dek, semua barang milik Tuhan, Dek. Madura dilawan. Madura itu kalah cuma dalam satu hal, lomba TTS, teka-teki silang, pasti kolomnya kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, anak, ANAK. Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak, kurang kolomnya, Pak. Saya dulu ketika kerja di Jakarta, sepanjang jalan di Cakung itu isinya orang Madura semua, dan persatuannya luar biasa memang Madura itu. Tapi Madura itu kalau daftar polisi banyak gagalnya, karena berhitungnya kalah sama orang Surabaya. Kalau orang Surabaya berhitung 1, 2, 3, Madura kan nggak bisa berhitung 1. Kalah kita, Pak. Kawan saya dulu dari Madura beli mobil VW dari Jogja. Waktu itu belum ada jembatan Suramadu. Begitu mau masuk kapal macet, Pak. Mobilnya mati. Akhirnya apa? Kap depannya dibuka. Cari mesinnya. Diperiksa mesinnya, dibuka. Ternyata nggak ada mesinnya. Langsung kawan saya Madura ini teriak, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Dek, mesinnya hilang katanya. Akhirnya ditutup. Kap yang belakang dibuka, langsung dia teriak, "Subhanallah, alhamdulillah, untung mesinnya double, Dek." Ya dari dulu namanya VW mesinnya ya di belakang, goblok. Yang betul-betul kejadian nyata itu, Pak. Orang Madura tinggal di Jogja mau sowan Beb Anis di Solo waktu itu. Beb Anis itu kan terkenal kewaliannya, Pak ya. Begitu sowan Beb Anis, "Assalamualaikum, Beb." "Waalaikumsalam." Langsung Habib Anis bilang, "Waduh, saya tahu saudara pasti orang Madura." Apa kata orang Madura ini? "Subhanallah, ini wali betul, Dek. Saya belum ngomong dia tahu kalau saya Madura, Dek," katanya. Lah cangkemmu bahasanya kayak gitu kok.
Madura, orang yang luar biasa. Nyebrang lagi ketemu Surabaya, bahasanya agak kasar dikit, Dancuk. Dancuk itu bukan miso, itu nama tokoh di Belanda. Saya masuk di perpustakaan Amsterdam dan memang benar, Dancuk itu nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Lah ketika perang di Surabaya, tank yang bisa masuk ke kampung-kampung kecil namanya Dancuk. Makanya begitu tank ini masuk, orang Surabaya teriak-teriak Dancuk, Dancuk. Karena orang Surabaya bilang Dancuk nggak bisa, bisanya Dancuk. Dan itu makanya bukan miso. Kenapa saya sering bilang Dancuk? Karena memang bukan miso. Kok Gus Miftah bilang Dancuknya fasih? Karena saya tahu tajwid. Nah, itu kan. Jadi panjang pendeknya pas. Makhorijul hurufnya pas. Surabaya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ke barat lagi ketemu Jogja, Solo, bahasanya halus kayak saya. Halus, jenengan kula panjenengan ngapunten nyuwun sewu, Jogja, Solo. Ke barat lagi ketemu suku bangsa apa? Banyumasan, ketemu bahasa ngapak, blukuduk 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 kayak gitu. Saya pertama kali ngaji di Tegal itu tahun 2007 di rumahnya Ki Dalang Entus Susmono. Ditawari udut, tahu udut, rokok dalam bahasa ngapak. Ya Allah, nggak enak bener. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah, cocot diobori. Bahasanya gitu. Ngapak, blukuduk 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 blukuduk. Ke barat lagi ketemu apa? Sunda, bangsa Sunda. Kaditu kadunya teh meduduk dinyak-nyak. Cici mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Yang lucu orang ngapak main ke tempatnya orang Sunda, begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapaknya bertanya, "Tai ini siapa Kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya marah, "Inyong ra percaya taini urang kok gedene sekiye." Suku bangsa Sunda. Ke barat lagi ketemu bangsa namanya apa? Betawi. Lu gua, bapak lu mertua gua. Wah. Dengan segala kesukuan dan kebangsaannya, mereka punya problem masing-masing yang tidak boleh menghina antara satu dan yang lainnya. Semua berpotensi sebagai anak bangsa. Maka disitulah kenapa Nahdlatul Ulama merekomendasikan kepada pemerintah bahwa bentuk negara adalah nation state, negara kesatuan, dan itu merupakan cikal bakal dan embrio dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan istilah NKRI. Ini kawan-kawan Ansor Banjar harus memahami persoalan ini. Di Rembang tahun 1982 Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusan kembali. Saat itu sidang dipimpin oleh Mbah Maimun Zubair bahwa asas dari Nahdlatul Ulama adalah Pancasila. Maka dari sini kemudian kita memahami kenapa pengen menghancurkan Indonesia caranya dengan menghancurkan NU. Kenapa? Karena yang paling bersikukuh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara adalah Nahdlatul Ulama. Makanya kita kalau diserang, ya Allah, macam-macam sekarang serangannya. Ada lagi sekarang nyerang amaliyah NU. Yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, solawat boleh, solawatan nggak boleh. Masa gak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Apa bedanya tahlil dengan tahlilan? Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Al-Barjanji itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya berjanjenan. Katok belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya katoan. Kotang belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya kotangan. Masa nggak boleh ya gondal gandul?
Pemahamannya seperti itu. Oh iya, sebelum dibaca namanya sholawat, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Kayaknya nggak kotangan dia. Ya sholawatan dulu aja yuk. Ya Allah, minta lagu lama apa lagu baru? Baru, belum jadi ya. Minta apa? Kartonyono medhot janji ya. Oh, kecandol cawat ambiar apa poyo ditinggal rabi banser. Iya, kamu nggak usah galau, mana kamu galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah, kamu balik, kalau ketemu cewek kamu jangan bilang begitu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yuk kita ke penghulu supaya kamu tidak kesepian. Ya banser nah. Yo, selawatan apa ya? Ditinggal rabi versi selawat yo. Kayaknya kimcil ini. Sorry ya, kita beda pemikiran ya. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Tolong kamu jangan maju-maju gitu toh, mundur dikit. Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Tolong nanti kamu pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan ya. Kiai milenial. Kalau saya milenial, beliaunya ini kolonial. Kata beliau, oh Miftah patek jeleng. Ya, orang Madura itu kalau siiran Jawa tahu nggak? Ya tahu-tahu dikit lah ya. Yuk selawatan ya. Ditinggal rabi versi sholawat. Ya. Yuk HP-nya semuanya dihidupkan yuk. Mudah-mudahan alam barzah kita besok bersinar. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Ya. Saya mau selawatan NKRI dulu. Saya bisa ngelihat ini HP-nya iPhone apa cross itu bisa dilihat dari flashnya. Kalau flashnya redup itu cross. Kalau ini jelas Xiaomi. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim. Hop. Tabui. Kenapa kamu diam? Malah domblong. Kayaknya anak penjual puyuh ini. Saya teriak-teriak dia diam saja. Ayo tabu. Aku tahu kamu nggak semangat, amplopnya nggak jelas ya. Ada Pak Wabub, santai saja. Cair. Saya itu pengajian nggak pernah mikir amplop ya. Nggak pernah mikir isinya. Kenapa? Karena yang mikir amplop pasti panitia. Kalau saya ikut-ikutan mikir, dikira panitia. Hei, tabui. Semuanya diangkat. Yang tidak punya HP, cangkemnya merenges. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman
bali nang kuburan mangku tangan ketangisan Sholli wa sallim iman ala Ahmada Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada Sobat temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana Sholli wa sallim iman ala Ahmada Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab dijawab yang kencang wahada kami bangga cinta ulang teng-tong-tengnya berhenti itu nggak asik suaranya mengganggu konsentrasi Siap. oh ya ledek munyuk ya berhenti dulu kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala Ahmada Sholli wa sallim iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada sungguh aneh jika ini memang ada umat Islam yang tak cinta Indonesia sibuknya mencaci pemimpin negerinya fitnah sana sini kacaukan negerinya Sholli wa sallim Bila kita cinta Rasulullah, iman cinta solawat, angkat tangan. iman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada ya Rabb dengan ini kami pun berdoa jaga negeri kami bangsa Indonesia persatukan kami hingga akhir masa untuk pemimpin kami bantu mereka semua Sholli wa sallim iman ala Ahmada Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
ngopo meneh ya, kayaknya anaknya bakul puyuh. Maka kemudian aneh hari ini orang yang tidak pernah ikut berjuang, cari makan dari Indonesia, tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang nggak pernah, nyumbang nggak pernah, tahu-tahu teriak Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Makanya orang-orang yang teriak-teriak seperti ini, bahasa kita sederhana, silakan tinggalkan Indonesia. Saya pengajian di Cianjur, dihadiri 15.000 santri. Jam setengah 11 malam saya mau naik, ada kelompok intoleran naik ke panggung, mic-nya diminta direbut, mereka teriak-teriak khilafah, minimal NKRI bersyariah. Waduh, apa meneh ya, NKRI bersyariah. Indonesia itu kurang syariah apa sih? Orang menikah sudah punya kantor urusan agama, ngurusi pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Tuh Mbak, sampaikan kepada mas-masmu, lelaki yang biasa chatting perempuan melalui WA akan kalah dengan lelaki yang membawa perempuan ke kantor KUA. Wah, gitu. Lelaki yang datang kepada cewek dengan membawa coklat akan kalah dengan lelaki yang membawakan cewek seperangkat alat sholat. Kata, kamu bilang sama mas-masmu, katanya sayang, katanya cinta, kok nggak mau ke KUA? Tuman. Nikah itu murah bro, yang mahal gaya. Biasa-biasa saja. Ini ada jomblo yang belum menikah. Oh, belum nikah. Umur kamu berapa bro? 27, berarti dia bid'ah dolalah. Katanya kalau nggak sama dengan kanjeng Nabi bid'ah. Kanjeng Nabi menikah umur berapa? 25, dia 27, berarti selama 2 tahun hidup dalam bid'ah dolalah. Usia 30 tahun seumur hidup cuman pipis tok. Masa gak ada bedanya dengan keran? Hanya untuk kencing tok. Ya Allah. Lah orang sekarang teriak-teriak katanya kalau nggak sama dengan kanjeng Nabi bid'ah. Puyuh meneh. Puyuhnya lewat tengah dia. Mudah-mudahan penjual puyuhnya masuk surga pertama kali, berangkat ke surga sehabis pengajian. Amin. Ya katanya kalau nggak sama dengan kata Nabi bid'ah wakula bid'atin dolala wakula dolalatin finnar katanya. Ya nanti dulu. Wakula mudasatin bid'ah, berarti 27 itu yang mudasah, karena kanjeng Nabi 25. Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya apa? 20 ekor unta. Bahkan riwayat lain mengatakan 60 ekor unta. Kalau 20 ekor unta saja berarti mas kawinnya kanjeng Nabi berapa? 1 ekor unta itu 20 juta. Berarti mas kawinnya kanjeng Nabi 400 juta. Kamu nikahnya kapan? Kalau harus sama dengan kanjeng Nabi, berat bro. Saya dulu nikahin istri saya, mas kawinnya apa? 20 ekor kutu. Nenek moyang saya itu sebenarnya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Habis gak ada apa-apanya Pak. Ya Allah, kasihan amat. Apes. Jangan kalau nggak sama dibilang bid'ah. Ya nanti dulu kita kaji bareng-bareng. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencintai bangsa. Maka begitu kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dia rindu dengan kota Makkah, angkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu. Itu bentuk nasionalismenya kanjeng Nabi. Siapa bilang hubul watan minal iman? Tidak ada dasarnya, tidak berpahala. Itu kan ada ustadz teriak-teriak cinta negara itu tidak ada pahalanya.
Kalau tidak ada pahalanya, nggak mungkin Kanjeng Nabi mencintai Makkah Madinah. Kalau kamu mengatakan mencintai negara tidak ada dasarnya, mohon maaf, Anda salah. Bahkan saya di tag sebuah akun Instagram lucu, Pak. Hati-hati lagu musyrik. Waduh, apalagi ini? Ternyata yang dia maksud lagu musyrik apa? Lagu Padamu Negeri. Katanya bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya pemerkosaan ayat. Man fassara al-Quran birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini orang ngawur. Ini ayat dijadikan memperkosa Padamu Negeri itu lagu musyrik. Ini yang namanya jaka sembung makan nasi pincuk. Nggak nyambung, cok. Nggak nyambung, bakul puyo. Kemarin pas saya umroh terakhir itu, Arab Saudi itu baru memperingati hari kemerdekaannya. Anda tahu kaos-kaos yang mereka buat tulisannya apa? Al-Waton fi Kulubina. Dengan bangganya mereka membentangkan spanduk Al-Waton fi Kulubina. Negara ada di dalam hati kami. Saya tanya, kenapa Anda buat tulisan seperti ini? Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa orang-orang hari ini mengatakan, mereka yang baru belajar agama Islam mengatakan cinta negara itu tidak ada dasarnya? Maka tadi sore saya cerita di mana tadi, Dengkok, Ndung. Oh, bacanya harus pakai ikhfa itu, Ndung, harus ikhfa itu. Ya santri itu ya tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kamu bilang sama mbak-mbaknya, kamu tahu nggak nun mati ketemu bak dibaca apa? Iklab. Nun mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, begitu. Kamu malah galau. Tuku bawang kleru mrico, wis kebacut sayang mung dianggap konco. Jomblo kasihan apa? Ada luarsa. Dari mana menafsirkan ayat ini? Inna sholati wa nusuki, bahwa Padamu Negeri itu bertentangan dengan ayat ini. Tafsirnya itu dari mana itu? Itu kan ayat mengajar, mohon maaf, lagu mengajarkan kepada kita untuk mencintai Indonesia. Maka tadi sore saya ketika ngaji di Dunga, saya bilang, saya ngaji di Surabaya resolusi jihad. Selesai ngaji ada orang datang, Ustadz, saya kaget kan dipanggil Ustadz, karena di pondok pesantren saya nggak pernah dipanggil Ustadz. Nama mas, saya mau tanya apa? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa katanya? Kan saya langsung ngelus dada, Pak, dadanya istri saya. Ya Allah, sejak kapan anget matamu? Sejak kapan ini dibilang hadis? Karena yang tanya orang goblok, saya jawab hubbul watan minal iman, hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa Muslim? Saya jawab, bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan nggak ada. Allahumma habib ilainal madinah kahubina ila Makkah au asad, kata Rasulullah. Ini nyata bahwa Kanjeng Nabi mencintai kota Makkah dan kota Madinah. Maka kita juga layak mencintai Indonesia. Kenapa Kanjeng Nabi mencintai Makkah Madinah? Karena beliau orang Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir dan hidup di Indonesia. Bangga dong jadi orang Indonesia. Kita tuh kan kurang bangga. Iya kan? Jago lahir di Madura, di Sumeneb. Ayam betina lahir di Sumeneb. Begitu gede disebut apa? Jago Bangkok. Kenapa nggak jago Sumeneb?
rumput tumbuh di Sumeneb, begitu lahir disebut rumput Jepang. Kenapa nggak disebut rumput Kalianget, Kaliadem? Kita itu dapatnya cuma satu, pisang Ambon. Harusnya garam mana? Kalianget, Sumeneb. Nasionalisme. Maka mbah-mbah kita dulu itu ketika mengajarkan kepada kita nasionalisme bagaimana Pak Wabub? Anda masih ingat rumah-rumah zaman dulu? Begitu kita bikin rumah, apa namanya itu? Yang di tengah namanya apa kalau di sini? Bandar. Biasanya di wuwung bandar itu dikasih apa? Bendera merah putih. Kenapa orang tua kita dulu menaruh merah putih di bandar, di wuwung? Karena zaman Belanda ketika pasang merah putih di pinggir jalan, datangi sama Belanda, dibunuh. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia, bagaimana mereka mengakali? Taruh merah putih di wuwung di bandar, sehingga ketika dia bertamu lihatnya merah putih. Kan dulu belum ada plafon. Ketika di kamar mandi atas merah putih, ketika berkumpul cike-cike sama istri lihat merah putih, semangatnya 45. Ya, cike-cike. Ya Pak ya, masih ingat ya dulu kalau kita pasang merah putih ya? Itu cara orang tua kita dulu mengajarkan untuk mencintai Indonesia. Maka saya berharap malam hari ini generasi muda, Wabubnya juga masih muda, jomblonya sudah kadaluarsa, untuk benar-benar memahami makna nasionalisme. Hubbul waton itu artinya tidak hanya mencintai negara tapi nasionalis. Dan wallah, saya membawa masuk Islam Deddy Corbuzier karena dia tidak bertanya soal Islam, melainkan bertanya tentang nasionalisme. Begitu saya diundang pertama kali di acara dia, saya semua stasiun televisi waktu itu ngundang saya gara-gara saya viral sholawatan di kafe itu, tapi tidak ada yang saya tanggapi. Waktu itu saya males Pak ke media televisi, sampai mbak-mbak PSK tanya kepada saya, "Bah, kenapa diundang televisi gak pernah mau datang?" Apa jawaban saya kepada mereka? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Sampai ada satu orang telepon sama saya, ternyata acaranya asistennya Mas Deddy Corbuzier. "Gus, bisa datang nggak acara kami?" "Acara apa?" "Kopi susu." Jangan kopi hitam, susu putih, goblok namanya kopi hitam putih, kopi susu. Kopinya nggak saya minum, encer. Tinggal susunya. Kalau Pak Wabub minum kopi, jangan kopi susu. Kopi susu itu membingungkan Pak, kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur, kan bahaya Pak. Kopi susu maksudnya. Makanya kalau saya disuguh kopi susu biasanya saya politisir, kopinya saya minum, susunya saya pegangi. Itu kira-kira. Saking seringnya saya minum kopi, sampai saya diminta jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak karena semua iklan kopi itu bohong Pak Wabub. Kopi susu dibuka kopinya nggak ada susunya, kopi kapal api dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Iya, apa bedanya Pak Wabub dengan gajah? Ya bedanya tipis. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Pak Wabub belalainya ada kepalanya. Wabubnya langsung teriak, "Patek celeng." Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, kecintaan kita terhadap Indonesia ini karena pemahaman kita yang benar terhadap makna nasionalisme.
Hubbul waton dimaknai oleh Mbah Hasyim Asy'ari tidak hanya sekedar sebagai cinta negara, tapi lebih daripada itu, nasionalisme dan patriotis. Ketika kita berbicara hubbul waton, makanya kita kan sering mendengar tuh, jadilah orang Hindu, jadilah orang Kristen, tapi jangan menjadi orang Italia. Jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Saudi Arabia. Coba kalau kita sekarang lihat orang-orang Arab itu Pak, fashionnya itu kiblatnya kemana? Ke Amerika Pak. Mereka sudah mulai membuka cadar, sopir Grab, mereka sudah nunggu di bandara, nunggu toko. Artinya apa? Orang-orang Arab kiblatnya sudah ke Amerika, orang-orang Indonesia kiblatnya masih ke Arab. Jadi orang Arab tuh bosen dengan budayanya sendiri, kita mengagung-agungkan budaya Arab. Saya punya kawan, dia mikirnya itu ciri-ciri orang soleh itu pakai jubah. Saya ajak umroh, begitu turun di bandara Jeddah dia pusing Pak, kok di sini semua Habib ya? Lah kenapa semuanya pakai jubah? Goblok aku. Di Arab Saudi itu jangankan orang Islam, orang Kristen saja juga pakai jubah, karena jubah itu dipahami sebagai budaya Arab. Kalau orang mengatakan jubah itu sunnah, karena Rasulullah pernah menggunakan jubah. Kenapa orang-orang kayak saya mengatakan ini budaya? Karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi jadi orang yang membawa Islam tetap menggunakan jubah? Karena Kanjeng Nabi menghormati budaya leluhurnya, maka tetap menggunakan jubah. Apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah kayak orang Arab? Enggak. Boleh pakai sarung kayak Pak Wabub, kayak jenengan, telalainya boleh pakai celana, boleh pakai kayak kamu, jin, setan, demit, iblis, boleh pakai jaket, boleh pakai hem kayak bapak, boleh pakai celana seperti yang saya pakai. Yang saya pakai namanya apa ini? Kulot, matane kulot, seperti ini kulot. Ini kok kolor, ini namanya tokrong katok sarung. Jadi dari depan kelihatan seperti sarung, dari belakang kayak celana. Boleh, ini budaya. Pekerjaannya naik pohon kelapa cari kelapa muda, pakai jubah, peluluknya nambah 2. Pekerjaannya narik becak di alun-alun Sumenep pakai jubah, narik rem bisa salah. Becak itu remnya di mana? Di bawah sadel. Kalau pakai jubah nggak berhenti. Pekerjaannya nyari pasir di kali, di sungai, kok pakai jubah? Ya little body, silite gatel kelebon wedi. Kayak boleh. Coba saya mau tanya, kopiah yang dipakai sama Pak Wabub ini budaya apa agama? Budaya. Berarti yang pakai kopiah itu pasti orang Islam nggak di Indonesia? Enggak. Makanya Ahok juga boleh pakai kopiah, itu budaya. Kopiah putih. Maka boleh nggak Kiai pakai belangkon? Boleh. Ini kalau saya umroh pakai belangkon, Bu, subhanallah, masyhur di Arab. Ditanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Saya bingung bagi apa bahasa Arabnya belangkon. Mahua belangkon. Belangkon itu apa? Ina urrosi wadain das. Saya bilang gitu aja. Akhirnya belangkon saya diminta dicium-cium. Ya kecut goblok. Saya aja nggak pernah cium. Ya, kemudian kita sering mengenal al-muhafadzatu alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidin aslah. Boleh kita milenial. Jadid aslah itu kan milenial, bahkan sekarang 4.0 era paling baru. Tapi ingat, muhafadzah alal qadimi salih. Hal-hal kolonial yang masih bagus gak boleh kita tinggalkan. Kita itu kadang-kadang karena milenial merupakan tinggalan mbah-mbah yang kolonial.
Contoh begini ya, saya tuh sering mengatakan begini Pak Wabub, banyak amalia Ahlussunnah dicuri tapi kita nggak kerasa. Tahlilan. Sekarang orang-orang itu mau tahlilan tapi bahasanya diganti Bu. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Orang NO ikut-ikutan, Ansor gak boleh. Tinggalan mbah kita Qadim dan Soleh itu apa? Tahlilan. Jangan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Kalau saya acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, saya naik panggung langsung saya bilang Pancasila. Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Apa bedanya kalimat thayyibah dengan tahlilan? Kalau tahlilan itu pasti kalimat thayyibah, tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlilan. Kita nggak usah ikut-ikutan Pak. Ziarah kubur. Warga Sumeneb, Ansor kalian mengadakan wisata religi. Please deh. Bahasa mbah kita itu ziarah kubur. Sowan Sayyidul Habib Ahmad Khalil Bangkalan kok wisata religi. Gak pantes. Bahasa mbah kita apa? Ziarah kubur. Kok ianya wisata religi, begitu pulang ketemu istrinya, Mama. Assalamualaikum Mama. Iya Papa. Mama, cike-cike. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya sepakat dengan sambutan Pak Bupati. Jadilah orang Indonesia yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan berkonsep baladul amin, negaranya adalah Pancasila. Maka dengan demikian insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Fatihah sekali untuk istri saya yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 1:30, maka pengajian dianggap selesai. Mohon dimaafkan karena Pak Wabub baru segera pulang untuk segera mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل النفاق والضير وإنك على كل شيء قدير. اللهم افتح قلوبنا وقلوب أبنائنا فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin tamu undangan kaum muslim muslimat rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu tadi pengajian umum yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau dapat bermanfaat dan ada hikmah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat, saya sebagai penata acara pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan buat tamu undangan kaum muslimin muslimat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.